Ini jagung dimakan. Terus sisa dimakan babi ini jagungnya tumbuh. Suatu saat tumbuh kemudian berbuah. Ini enggak najis. Gini, seperti halnya orang menanam sayuran atau menanam buah pepaya, kemudian dipupuk menggunakan teletong, kotoran sapi atau kotoran kambing, kotoran ayam. Kotoran itu najis apa enggak? Najis kan? Najis lah kotoran. Kalau kita makan kotoran haram atau halal? Haram. Tetapi ketika sudah bercampur dengan tanah kemudian sudah tidak berbentuk kotoran lagi, karena itu menyuburkan tanah, berubah menjadi obat penyubur, sudah berbuah menjadi pepaya, hukum pepaya halal atau haram? Halal ya sudah, tidak ada sangkut pautnya antara pupuk tadi yang digunakan untuk misalkan teletong, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan buah pepaya. Buah pepaya sudah halal. Atau misalkan sayuran diberi pupuk, kemudian 3 bulan setelah itu sayurnya tumbuh subur, ya sayurannya halal, asal ya metiknya punya sendiri, jangan punya orang lain. Kalau orang lain ya halal, haram. Kalau dagingnya setelah kita telan Gimana? Kalau dagingnya setelah kita telan makan. Daging apa? Daging babi. Jadi seperti ini. Ada kaidah, bisa sesuatu yang haram itu menjadi halal kalau dalam keadaan darurat, ada asbabnya. Contoh, ini biar sekalian aja Pak ya, biar sekalian nyambung. Kalau kita misalkan di dalam hutan, kita sebagai prajurit tentara yang sedang di medan perang di hutan, kemudian di situ tidak menemukan sesuatu yang halal untuk dimakan, tumbuh-tumbuhan tidak ada, adanya semuanya beracun, kemudian cari burung tidak ada, kemudian cari ayam tidak ada, apalagi kambing tidak ada. Kita ketemu pada saat itu ketemunya cuma babi atau anjing atau babi haram untuk dimakan. Tetapi karena dalam keadaan darurat, taruhannya nyawa, kalau kita tidak makan babi yang tadi, itu kita akan mati. Maka babi itu jadi halal atau haram? Boleh dimakan. Berarti setelah kita menemukan babi, boleh nggak kita makan dagingnya babi? Boleh nggak kita makan daging babi? Setelah kita tidak ketemu ayam, kemudian ketemu babi, boleh nggak kita makan daging babi? Ya, tapi sembelih dulu. Ya. Jadi boleh makan, tetapi makannya itu tidak boleh sampai melebihi kebutuhan Pak. Maksudnya seperti ini, kita boleh makan tetapi hanya untuk mempertahankan hidup kita, tidak boleh nambah. Wah ini enaknya, tidak boleh sampai menikmati, tidak boleh kita menikmati daging babi sampai kenikmatan. Daging babi lemaknya, berarti nambah enak. Tidak boleh. Setelah itu selesai, tidak boleh sampai menikmati. Tidak boleh sampai menikmati. Kalau kita sudah agak fit lagi, tenaga kita sudah agak kuat lagi, tinggalkan daging babi, kita berusaha ikhtiar mencari lagi. Sudah mencari keliling tidak ketemu lagi, boleh kita makan lagi. Tapi tidak boleh menikmati lagi. Terus seperti itu, dalam keadaan seperti itu sampai ketemu nanti barang yang halal untuk dimakan. Kalau tidak ketemu ya sampai satu gelundung babi habis ya tidak masalah. Tetapi ketika sudah ikhtiar makan lagi, waktu makan itu tidak boleh menikmati, secukupnya, hanya untuk mempertahankan hidup. Nah tadi kalau tertelan itu tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, sesuatu yang tidak disengaja itu makruh, termaafkan. Tidak usah berusaha untuk
memuntahkan yang ada di perut Pak, karena makfu termaafkan. Kalau tidak tahu itu daging babi, karena kalau tidak tahu semua ibadah karena kejahilan atau karena ketidaktahuan itu makfu termaafkan, tidak dihukumi dengan berdosa. Kecuali kalau kita sengaja, misalkan sengaja tuh gini, sudah tahu di situ ada, kita masuk rumah makan Chinese misalkan, Chinese food, sudah tahu di situ ada menu daging babi, oseng-oseng daging babi, misalkan seperti itu, oseng daging babi. Kemudian kita nyeleneh, ini bukanlah, karena tidak hati-hati. Itu beda antara orang yang tidak hati-hati dengan orang yang benar-benar tidak tahu. Kalau kita sengaja tidak mau hati-hati, itu tetap dosa kita. Tetapi kalau tidak tahu, makfu. Kalau kita tidak hati-hati, dosa.